Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Maulana Syahputra dari kelompok 2 Pelatihan Dasar PPSDM Biominerba. Saya CPNS di PPNBG Badan Biologi tahun anggaran 2024. Dalam kesempatan ini, saya akan menyampaikan learning journal 2 dengan isu kontemporer yang bertemakan proxy war. Konsep proxy war itu sendiri, dari kata kita ambil dulu, proxy itu merupakan authority given to a person to act for someone else, menurut Cambridge Dictionary. Lalu proxy war itu sendiri artinya perang secara tidak langsung antar negara melalui pihak ketiga. Proxy war adalah fenomena yang kompleks dan berdampak dalam hubungan internasional. Lalu proxy war ini merupakan hal yang relevan bagi Indonesia karena kita negara yang besar dengan posisi strategis di Asia Pasifik. Lalu bentuk proxy war ini, atau bisa kita bilang motif kenapa terjadi proxy war ini, yang pertama itu ada ekonomi, yaitu intervensi pasar, ketergantungan utang, dan diskriminasi asing. Lalu yang kedua itu informasi, seperti hoax, disinformasi, dan polarisasi politik. Lalu yang ketiga itu ada ideologi dan budaya, seperti westernisasi, ajaran radikal, dan merusak nilai Pancasila. Dan yang terakhir yaitu teknologi dan siber, seperti serangan siber, kebocoran data, dan infiltrasi AI. Lalu contoh kasus proxy war ini saya ambil kasus konflik Suriah pada tahun 2011, yang dimana konflik ini berawal dari aksi protes rakyat yang menuntut reformasi, lalu menjadi berkembang menjadi perang saudara. Lalu pihak yang terlibat dari konflik ini yaitu pemerintah Suriah, yang dimana ini bisa dikenal dengan rezim Bashar al-Assad, itu didukung oleh Rusia dan Iran. Dan kelompok oposisinya dan pemberontak itu didukung oleh Amerika Serikat, Turki, dan sekutunya. Lalu inti dari proxy war ini, negara besar tadi, Amerika Serikat dan Rusia itu tidak mau berperang secara langsung, tapi bertarung lewat bentuk hubungan militer, logistik, dan politik terhadap pihak yang berbeda di Suriah. Lalu dampak dari proxy war di Suriah ini, ratusan ribu korban jiwa merayang, krisis pengungsi terbesar di dunia, dan stabilitas kawasan di Timur Tengah itu menjadi terganggu. Lalu penerapan sikap dan perilaku agar proxy war ini tidak terjadi di Indonesia itu, yang pertama ada bijak bermedia sosial, seperti tidak mudah termakan hoax dan bisa menyaring informasi lebih tepat. Lalu ada menjaga persatuan dan komunikasi sehat, yaitu membangun komunikasi secara inklusif dan mengedepankan sikap toleransi dan gotong royong dan saling menghormati. Lalu menguatkan literasi digital di tempat kerja. Lalu ada mengedepankan nilai bela negara, yang dimana itu mengamalkan nilai Pancasila sehari-hari dan berkontribusi untuk negara sesuai profesi demi kemandirian bangsa. Lalu ada menjadi teladan ASN yang berintegritas, itu seperti menolak intervensi asing dalam bentuk korupsi, manipulasi data, atau tekanan politik, dan juga bekerja profesional demi kepentingan rakyat, bukan demi kepentingan kelompok tertentu. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.